Nah, ini kamera menjauh kah? Nah, sebelah sini takut. Nah, gini. Tak dampingi. Jadi ini dia yang merakit, jadi dia kedepannya yang akan menguji. Ini saya. Ya, kucai loro, jadi ngesot kayak gini. Tek, yuk lepas. Jadi kusik. Jadi kit ini akan meledak, kan kit gaweanmu. Jadi dia akan memproteksi sesuai sistemnya atau proteksi gagal. Nah, proteksi gagal otomatis MOSFET-nya akan meledak. Yo. Woi. Halo, berjumpa lagi nih dengan Aspro. Di sini kita mau menguji satu set inverter papan ini. Ini pesanan Pak Maulana Yusuf dari Jawa Barat. Speknya 48 volt 1000 watt pakai SPWM Atmega. Dan ini kita juga mau menguji sekalian ini auto charging pesanan sama dari Jawa Barat Pak Andianto. Ini semua dari Jawa Barat 2 unit dengan beda orang Jawa Barat. Tapi di sini kita mau menguji set inverter dulu. Pesanan Pak Maulana Yusuf. Ini kita jelaskan dulu untuk spek detailnya. Ini kita menggunakan inverter tipe low frekuensi. Ini kita menggunakan 24 MOSFET. Di sini MOSFET serta menggunakan SPWM. Menu yang ada di SPWM ini bisa kita monitor ya, atau kita lihat dan bisa kita setting untuk batasan bawah, untuk output voltase, untuk proteksi, semua juga udah ada di sini. Untuk trafo sendiri kita menggunakan trafo turuit nih gede segini nih. Ini full tembaga ini untuk trafo. Jadi produk kita benar-benar trafonya tembaga full. Dan ini ada induktor untuk pelancar arus kerja. Nah, kita lihatkan untuk menu yang ada di depan. Di sini output beban yang keluar. Beban outputnya inverter di sini. Untuk jalur baterai, ini positifnya ada di heatsink langsung. Yang negatifnya ada di terminal box sini. Ini sudah terkonek untuk baterai. Di depan ini terkonek switch on off. Ini bisa dilihatkan di LCD. Kita akan coba off kan. Ini off, sistem mati. Kita on kan, dia hidup. Nah, ini kita lihat untuk menu apa aja yang ada di SPWM ini. Nah, ini auto on off-nya juga bisa dari sini ya. Nah, ini untuk setting batasan bawah, dia off di berapa volt. Auto on, jadi setelah menyentuh proteksi off, dia akan on setelah tegangan yang kita setting di sini. Over DC, jadi maksimum tegangan DC yang dapat bekerja. Jadi saat melebihi 58 sesuai setting ini, sistem akan off. Adjust voltase DC, jadi voltase DC yang kita gunakan sekarang adalah 51,6 volt. Ini untuk kalibrasi tegangan real pengukuran ya. AC volt output, jadi standar di Indonesia 220 volt. Ini timer on, jadi timer ini berfungsi untuk proteksi setelah menyentuh batasan bawah. Bisa kita off kan. Kalau posisi off saat menyentuh batasan proteksi, sistem akan off terus. Dan untuk on lagi kita harus restart tombol on off nya. Ini kita buat 2 detik. Nah, idle fan ini untuk RPM kipas, posisi standby. Ini kita naikkan. Nah, kipas yang di belakang juga akan berjalan. Kita turunkan, dia juga akan off. Jadi ini fungsinya untuk mengatur kecepatan kipas pada kondisi standby. Buzzer ini yang tatut ini bisa kita nonaktifkan juga. Adjust voltase
output. Nah, bisa dilihat di wattmeter yang kita tambahkan di sini. Ini sekarang tegangan 227. Misalnya kita mau buat 225, kita tinggal turunkan. Nah, ini kan udah turun di output voltase. Lanjut. Ini dead time, ini nggak usah disetting. Nah, kita udah kembali ke menu depan. Sekarang kita akan masuk uji load beban. Load beban kita lihatkan di wattmeter pembacaan AC. Dan ini sebelum kita load beban, kita akan lihatkan arus standby yang ada di si inverter ini. Ini 0 DC, pengukuran di tang ampere DC. 0,07. Jadi ini standby sudah 0,07 dikalikan tegangan baterai 50 volt. Jadi 35 watt posisi standby, dia sudah terbebani oleh wattmeter dan oleh osiloskop. Kita akan coba matikan beban. Beban kita off kan. Ini ya 0,6 atau di angka 30 watt untuk standby. Ya 30 watt. Oh, belum menol. Kita lihat lagi. Nah, 0,6. Ya 30-an watt untuk posisi standby dengan kapasitas daya 5000 watt. Kita akan coba load beban, dilihatkan di pembacaan output. Nah, ini untuk daya pembacaan nanti bisa dilihat di wattmeter. AC-nya ini untuk gelombang dia pure sine wave, gelombang sinus mulus bisa dilihat di osiloskop. Kita akan coba masuk ke beban nih, dilihatkan. Sekarang beban. Oke, ini beban 600 watt. Tambah lagi. Oke, perlahan naik 900 watt. Tambah lagi ini 1500 watt. Tambah lagi di sini 1800. Tambah lagi ini 2900 watt. Tambah lagi, nah ini 3700 watt. Tambah lagi 4400 watt. Tambah lagi ini ya, beban 4900 watt. Kita tambah lagi off. Jadi kita proteksi di angka 5000 watt. Dia terjeda 2 detik sesuai yang kita setting tadi, baru sistem akan on kembali. Kita matikan beban. Nah, ini untuk pembacaan watt. Jadi produk ini benar-benar sesuai spek yang diminta, yaitu 5000 watt. Di sini kita akan lanjutkan untuk coba uji short output. Ini untuk short output. Kita cari kabel dahulu. Oke, ini kita konekkan di sini. Ya, ini kasih bolam, ada bolam kah? Jadi ini tipe low frekuensi ya, saat output dipegang dia salah satu ujung dia tidak nyetrum, salah satunya juga tidak nyetrum. Ini kita akan lihatkan di bolam. Kamera jauhkan sedikit biar full kelihatan. Nah, ini. Nah, empan saat kita pegang salah satu ujung dia nggak nyetrum. Tapi kalau uji short seperti apa responnya? Apa dia meledak atau seperti apa? Kita lihatkan.
uji shot output. Kamera menjauh sedikit aja. Saat kita coba uji shot, responnya akan seperti apa? Bisa dilihat kan untuk penontonnya di belakang kok minger-minger ini kenapa? Hah? 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 Wah, dapat nyakul uji shot. Hah? Ini Takul akan menguji shot, ini teknisi handal kita dari Puncak Menoreh. Silakan uji shot. Nah, ini kamera menjauh kah? Nah, sebelah sini Takul. Nah, gini. Tak dampingi. Jadi ini dia yang merakit, jadi dia kedepannya yang akan menguji. Ini saya. Ya, kujai lorok. Jadi nge-shot kayak gini. Tek, yuk lepas. Jadi ngusik. Jadi kit ini akan meledak, kan kit gaweanmu. Jadi dia akan memproteksi sesuai sistemnya atau proteksi gagal. Nah, proteksi gagal otomatis MOSFET-nya akan meledak. Yuk. Woi. Lagi-lagi dekatkan sini. Wajahnya biar on dulu. Tarik. Cool. Bila. Ini nyetrum enggak, outputnya dipegang biar enggak. Nah, kalau dua-duanya dia udah nyoba. Yuk coba shot. Shot terus menerus. Di saat shot terus menerus AC error ya terbaca. Kita lepas dia akan kembali normal lagi. Jadi sistem proteksi dia sudah berjalan. Piye Mas Takul? Kisi-kisi atau pesan-pesan untuk yang pesan? Gimana ya? Ya gimana? Ini kan rakitanmu. Jadi kamu harus memberikan penjelasan sedikit-sedikitnya untuk yang pesan ini. Ini kalau ada outnya jangan dipegang dua-duanya. Kalau satu tidak akan nyetrum. Kalau dua Pasti nyetrum. atau perlu dicoba kamu pegang. Takutnya kamu cuma memberikan alasan yang tidak jelas atau nyoba megang, oh ini memang benar-benar nyetrum, ini saya sudah tersetrum dan saya dredeg gitu. Jangan. Jangan. Kenapa kok jangan? Karena harusnya sangat besar. Terus ada lagi? Sama apa lagi? Sama apa ya? Apa Mas Takul? DWN dan pengaturannya. Pengaturannya gimana? Ini ya banyak. Oke ya, jadi seperti itu. Terima kasih Mas Takul atas pengujiannya, pengujian shotnya. Ini jadi udah real, udah sesuai speknya, sesuai proteksinya. Jadi dia udah bekerja dengan semestinya. Ini kita mau lanjut untuk pengujian sistem auto charging pesanan Pak Andianto sama Jawa Barat juga. Terima kasih yang dari Jawa Barat juga udah sering kali custom di kita atau pesen di kita untuk kebutuhan PLTS. Kita akan konekkan dulu untuk jalur positif negatifnya, nanti akan kita uji. Ini kapasitas charging untuk dayanya 1000 watt. Ini menggunakan trafo Torit full tembaga. Dilengkapi juga untuk auto on dan auto off. Pengaturannya ada di depan ini untuk deteksi hidup dan matinya charging. Jadi ini mau diatur onnya sistem charging ini di berapa volt
dan off-nya charging ini mau di berapa volt. Nah, untuk penggunaan ini untuk sistem baterai 48 volt. Dan di sini terdapat selektor untuk tahapan charging atau arus kerja yang mengalir pada baterai. Ada low, medium, sama high. Kalau ke arah 0 dia off, ke arah 1 low, ke arah 2 medium, ke arah 3 high. Di sini ada lagi kita lengkapin dengan auto soft start. Ini auto soft start. Jadi soft start ini berfungsi untuk meredam arus kejut saat on pertama atau pengisian pertama. Karena saat tanpa alat ini, tanpa soft start ini, trafo on pertama pasti dia berat. Ditambah lagi sudah terkonek di baterai, tentu akan sangat berat. Nah, untuk meredam beban kejut itu kita tambahkan auto soft start. Dan kita tambahkan juga untuk pengaturan suhu di dalam. Kita gunakan sensor termo. Jadi termo ini nggak perlu diatur-atur, nanti sudah kita atur sesuai dengan maksimum suhu yang ada di mesin ini. Jadi dia nanti saat menyentuh sesuai yang kita setting. Misalnya kita setting di 70 derajat, saat suhu di trafo menyentuh 70 derajat, sistem charging juga akan berhenti. Nanti saat turun di angka 65 derajat, sistem charging akan berjalan lagi. Itu fungsinya untuk menjaga suhu pada trafo biar trafo lebih awet dan tidak melebihi suhu kerjanya. Ini ada blok rectifier atau dioda penyara. Jadi dari gelombang AC kita DC-kan melalui sistem dioda. Ada 2 biji ini, jadi kita breed. Di sini ada tahapan untuk ini juga ada tahapan lagi. Ini untuk tahapan sistem chargingnya ini. Ini yang biru, kabel biru dari trafo, dia nolnya, yang hitam dia medium, yang merah dia high. Jadi nanti saat kondisi sangat buruk di lokasi, misalnya tegangan PLN sampai 170, 180, kita bisa manfaatkan tahapan ini. Nah, jadi untuk pengarahan tahapan ini bagian primer ya yang kita tap. Kalau sudah tidak mampu untuk tahapan output primer ini masih kecil, walaupun kita arahkan ke high, sistem yang mengalir masih kecil, kita bisa arahkan ke tahapan kedua, yaitu yang high, yang warna merah. Tapi ini kita coba dulu untuk medium atau yang hitam. Ini untuk terminal blok ada di belakang, bisa dilihatkan, atau ini input PLN. Ini input PLN, kita menggunakan steker ya. Jadi seperti ini. Untuk yang ke baterai, ini terminal blok positif negatif. Ini ada kipas. Semua sudah terkonek. Kita akan lihat arus charging yang mengalir. Berapa pin dikondisikan depan atau pengaturannya udah. Ini kita lihat dari sini. Ini tang ampere katakan ke DC. Oke, DC. Kita lihatkan arus charging. Oke, DC. Ini arus 3 ampere. Di depan kita arahkan ke tahapan 1 low, kita naikkan ke tahapan 2. Dia naik lagi ke 5,6 ampere. Dikalikan tegangan baterai, anggap aja di 50 volt, di angka 300-an watt. Kita arahkan lagi ke tahapan 3. Ini 8 ampere atau di angka 400-an watt. Oke, jadi posisi maksimum dia charging di
400 watt karena kondisi baterai sekarang berada di tegangan berapa ini? Nah, 49,7. Jadi baterai sudah akan full. Nanti saat baterai low di angka 47 atau 46, otomatis sistem pengisian arusnya juga akan tinggi. Untuk suhu ini juga naik ya, nih perlahan naik seiring kerja pada trafo. Kipas juga dengan otomatis dia bekerja mendinginkan mesinnya yang di dalam. Oke, kita arahkan ke tahapan 1 saja. Ini ke tahapan 1, dia kerjanya di 3,2 ampere dengan tegangan baterai di depan ini berapa ini? 49,7 volt. Jadi ini nanti bisa diterapkan pada baterai lithium ya. Jadi bisa ditumpuk di atasnya karena ukurannya sudah sama ini, ukuran standar panjang box ini sama panjang baterai lithium dia sama. Untuk ketinggiannya ini 9 cm atau di angka 2U. Untuk pengaturan charging ada di sini, kita jelaskan nanti takut bingung. Nah ini sebelah kiri adalah auto on-nya. Ini kita lihat sebelah kiri. Nah ini 49, jadi cara mengubahnya kita tekan tahan. Kalau udah berkedip, baru kita arahkan ke angka berapa. Misal kita mau buat auto on di 48 volt. Nah, udah 48 volt. Dia nge-save. Terus auto off-nya berapa? Kita ini sama yang tekan, tahan, kedip-kedip. Nah, baru lepas. Kita mau buat 54. Oke, tinggal kita turunkan ke 54 volt. Oke, di sini kita akan lihat nanti saat tegangan baterai ini 48 volt dia akan on. Saat 54 volt dia akan off. Ini indikator on-nya ya, charging ya. Jadi yang merah ini posisi on, masih bekerja. Selektor charging ada di sini. Oke ya Pak, mungkin cukup sekian untuk penjelasan spek charging yang dipesan kali ini. Cukup mudah. Bagi kalian yang ingin pesan atau ingin custom sesuai spek yang dibutuhkan, bisa hubungi nomor di bawah ini atau bisa lihat di link Tokopedia kita di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.